Oke, Pak Sarjana, tadi kita sudah bahas yang nomor 5, menjaga kesehatan kulit, rambut dan kuku, dan ternyata kesimpulannya NSTM ini luar biasa sekali untuk kesehatan kulit ya, rambut dan kuku. Kemudian yang nomor 6 Pak Sarjana ini ya, menunjang transmisi impuls saraf ya ke seluruh tubuh ya. Ini maksudnya gimana Pak? Ya, jadi begini, di saraf itu aktivitasnya kan ada bioelektrik ya. Jadi loncatan elektron dari luar plasma dari luar sel ke dalam sel. Nah ini elastasi ini membutuhkan mineral ya, karena tadi kalium. Nah ini kalau ada kalium, ini saraf itu jadi hidup, ada transmisi dari luar saraf ke inti saraf, bahkan sampai ke ujung saraf ya, ke dendrit ya. Dan ada persambungan akson ya, ada akson. Nah di situ impuls saraf itu akan mengalir ke seluruh tubuh, sistem saraf tubuh. Betul. Artinya jadi sistem sarafnya itu lebih aktif. Betul. Kemudian lebih istilahnya lebih reaktif ya, terhadap rangsangan dari luar gitu ya. Impuls dari luar itu. Itu artinya kalau bagi kesehatan bagaimana? Bagus, kepekaannya juga. Kepekaannya naik. Ya, jadi proses-proses seperti neurotransmitter di hipotalamus dan sebagainya itu dia akan menjadi peka, instingnya menjadi baik, peka gitu ya. Jadi dia sensitif. Ya, sensitif itu kan bukan hiper ya, itu sensitif ya. Sensitif nggak bagus, sensitif peka gitu. Nah, dan itu efek dari mineral yang dari NSTM ini ya, yang sangat dibutuhkan tubuh ya. Betul. Supaya saraf kita jadi bagus banget gitu ya. Iya. Nah, kalau hubungannya dengan orang kena stroke Pak, itu kan orang kena stroke itu kan kayaknya sudah nggak sensitif ya. Ya, jadi orang kena stroke karena pusat saraf itu di otak itu ada sebagian tertutup oleh darah ya, akibat pecahnya embuluh darah, maka impuls saraf itu yang terhantar terhambat. Nah begitu. Ini sangat akan membantu bagi orang-orang yang pasca stroke yang akibatnya kan biasanya motoriknya lemah dalam bentuk tangan. Kalau yang terserang kanan biasanya kirinya ya benar. Yang terserang otak kanan. Nah, biasanya tangan atau kaki itu kebalikan ya, serang otak kanan, sistem sarafnya lumpuh tak yang kiri akan dibantu untuk melakukan aktivasi lagi. Proses aktivasi listrik itu lagi yang jadi di bioelektriknya diaktifkan lagi. Itu akan kemudian membantu saraf untuk memperbaiki diri dan kemudian akhirnya motoriknya menjadi lebih bagus. Yang tadinya mungkin tangannya gini ya, bisa gerak jadi bisa. Yang tadinya kakinya ya. Gitu ya. Oh gitu. Kira-kira bisa dibuktikan nggak Pak ini untuk proses bioelektriknya ini? Ya, untuk NSTM ini. Jadi kalau untuk alat ya kita ya. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ini kan karena dia bioelektrik jadi bisa dibuktikan dengan menggunakan alat. Oke, rekan-rekan semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sarjono ya, bahwa NSTM ini bagus sekali untuk ini ya, menunjang transmisi impuls saraf ke seluruh tubuh. Artinya mengaktifkan ya reaksi saraf dalam tubuh sehingga reaksi saraf itu jadi aktif ya. Bagi contoh bagi orang yang kena stroke itu bisa istilahnya bisa gerak lagi, yang tadinya sarafnya nggak aktif kemudian bisa aktif lagi, yang tadinya nggak bisa gerak lagi, gitu ya Pak Sarjono ya. Nah kemudian ini beliau Pak Sarjono menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana reaksi bioelektrik tubuh ini ya, loncatan elektrikal tubuh ya. Nah ini bisa ditunjukkan dengan alat yang bisa Anda lihat ya, ini alatnya. Ini bisa ditaruh di depan mungkin Pak ya. Nah kita taruh di sini ya. Nah monggo bisa Pak Sarjono ceritakan ya. Jadi ini ada lampu dengan kekuatan 100 watt dan ini tidak bisa terangkat memang kecuali ada zat atau media yang bisa mengantarkan ini
kutub positif dan negatif. Nah ini harus kita buktikan. Mengalirkan listriknya ya, harus ada medianya. Jadi kalau tidak ada maka tidak akan menyala. Nah mungkin bisa dibantu untuk mencoba. Oke. Ini yang air. Ini air mineral, air apa kemasan, air minum ya. Ya boleh ya, selama ini kita konsumsi. Ya selama ini kita konsumsi Pak. Kita buang saja mereknya dulu. Jadi ini kita tuang air kemasan. Nah kita lihat apakah mengandung ya kemampuan untuk Ada penghantarnya atau tidak gitu ya. Ada mineralnya atau tidak. Ternyata tidak menyala. Tidak mampu mengangkat. Berarti dulu Pak, dites dulu ini nyala nggak nih? Nah, Bentar dites dulu. ya coba kita Listriknya. Nah, nyala ya. Oke, Nah, kita isi coba lagi ya. Nah, ternyata tidak nyala. Tidak nyala. Nah, coba ditetesi dengan dengan STM ya. kandungan Ada ion mineralnya ya. kita sebut dengan ion mineral ya. Kita coba ya cukup. Aduk dulu. Nah, mari kita lihat sekarang kutub positif dan kutub negatif kita taruh. Nah, ternyata dia mampu mengangkat daya beban sebesar 100 watt. Artinya apa? Ini ionik, dia akan mengantarkan listrik ya. Impuls di saraf itu akan terhantarkan dengan baik. Jadi bioelektrik Ya, berjalan gitu ya Pak ya. Nah, ini salah satu bukti. Kalau yang tadi yang tidak ada tadi kita langsung ke sini lagi. Nah. Memang tidak ada. yang tidak ada ya. Air minum kemasan. Artinya air yang biasa kita minum ini tidak mengantarkan listrik ya Pak ya. Betul. Ya, jadi ini perbedaan ya. Air minum kemasan dengan air yang itu dikasih dengan NaCl. Ini yang bermineral. Jadi yang itu mineral. bisa dibuktikan dengan uji elektrik ini. Itu ya Pak. Ya. Coba sekali lagi Pak. Oke, kita lihat lagi. Nah, Nah, ternyata nyala. ya. Ya. Kita lagi tetap tidak nyala. Dengan air yang sama, satu diberikan tetesan NaCl, satu yang tidak. Nah, oke. Enggak, Pak, bagaimana kalau saya air dengan atau air sumur? Mungkin dia bisa menyala, ya. Contohnya seperti ini Pak. Contoh, ya. Nah, Ini kita bawakan satu sampel ya. Ya. Ini air dari sumur ya. Baik. Sumur di sini. Nah, ini coba kita lihat. ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia ngangkat ya. Ternyata nyala. Nah, Ya, nyala nyala. tidak, tapi pelan sekali. Nah, apa Kecil. ini? Artinya maknanya di dalam air ini juga mengandung logam yang mengantarkan listrik, tapi biasanya logamnya logam berat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh bahkan meracuni tubuh. Oh, bedanya dengan Ya. mineral yang ada di kris mineral. Ya, kalau logam berat itu bedanya apa? Nah, kalau logam berat ini bisa meracuni tubuh, bisa merusak sel, ya, dan itu tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oh, gitu. Ya, kadang-kadang bersifat destruktif. Merusak. Ya. Kalau ini tidak jelas, nah nyalanya juga Jadi gini Pak, biar teman-teman bisa paham Pak. Nah, Ya. ini berarti yang ini Ya, nyala sedikit. bentar, saya Ya. kebetulan nih. Ya, ya. Sama Bimo juga ini. Ya. Ini berarti ini nyala ini. Ya. Ya, Nah, ini nyala ya sedikit ya. Ini ternyata air sumur itu mengandung logam berat teman-teman. ya. Dia mengatakan memang Logam berat. Ya. Nah, sedangkan air kemasan itu tidak ada logam beratnya. Artinya kalau dikonsumsi lebih sehat air kemasan Pak ya. 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 Tapi lebih strategi kalau Nah. air ya diberi. Nah, yang sudah dikasih NaCl yang mineral seperti ini. Tapi ada perbedaan ya Pak ya antara mineral di NaCl Ya. dengan yang ada Ya. sebagai logam berat ini. Kalau ini logam berat tidak dibutuhkan oleh tubuh, nah ini dibutuhkan oleh tubuh. Ini sangat dibutuhkan tubuh. Jadi kesimpulannya begini teman-teman ya. Kadang-kala kita itu bingung ya, kok air sumur sangat menyala? Apakah itu sama dengan NaCl? Ya, ternyata menurut
beliau Pak Sarjono itu tidak sama, betul ya? Betul. Jadi yang ada di air sumur kita yang menyala itu ya, walaupun sedikit seperti ini, nah Ya. itu ternyata adalah isinya logam berat yang berefek merusak ya Pak ya, merusak tubuh Tidak baik untuk kesehatan. dan tidak baik untuk kesehatan. Nah, sedangkan yang baik untuk kesehatan adalah air kemasan ya yang diberi NSTM seperti ini. Nah, ini sudah mengandung mineral ya, biangnya mineral. Ini bagus kan untuk kesehatan. Itu ya Pak kesimpulannya. Ya. Jadi alat ini ternyata berguna sekali ya. Alat ini berguna sekali untuk mentes ya. Jadi untuk mentes apakah air sumur kita itu berlogam berat atau tidak. Jadi bagi Anda yang sudah punya alat ini bisa ngetes air sumurnya masing-masing ya. Kalau air sumurnya nyala seperti ini ya, nyala. Nah, kalau dimasukin begini air sumurnya ini nyala walaupun kecil seperti ini ya. Nah, itu artinya ini air sumur Anda berlogam berat ya. Hati-hati mengonsumsinya. Ya. Nah, misalkan diminum kemudian dengan cara direbus, nah itu sebaiknya ditetesin dengan NSTM, biar logam beratnya netral. Jadi sudah tidak berbahaya nanti kalau misalkan direbus dengan tetesin NSTM ya Pak ya. Iya. Sudah netral ya. Oke, jadi luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Penjelasan dari beliau Bapak Sarjono ini ya juga memberikan masukan yang dahsyat ya, selain memberikan pemahaman mengenai kekuatan NSTM untuk mengaktifkan bioelektrik tubuh kita sehingga tubuh kita semakin sehat, saraf-sarafnya semakin semakin responsif ya, dan tentunya kalau sudah seperti itu ya tercegah dari serangan stroke ya Pak ya, otomatis ya. Nah, selain itu juga bisa tadi ditunjukkan bahwa ternyata dengan alat ini bisa untuk mengetes kondisi air di tempat Anda masing-masing, apakah air di tempat Anda itu berlogam berat atau tidak. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya, super dahsyat sekali. Oke teman-teman, tadi kita sudah dapat ilmu yang luar biasa dari beliau Pak Sarjono mengenai bioelectrical tubuh ya, dan itu ternyata sangat penting sekali untuk tubuh kita ya, sehingga kita itu bisa aktivitas selama ini karena adanya bioelectrical tubuh kita yang normal ya Pak Sarjono ya. Kalau nggak normal ya aktivitas kita kan begini, tangan kita begini ya, kayak ya stroke itu ya. Itu salah satunya bioelectricalnya nggak normal gitu ya Pak ya. Nah, ternyata itu dengan NSTM ini ya, biangnya mineral, itu bisa dibantu ya supaya bioelectrical kita terus bertahan untuk normal. Artinya kalau kita konsumsi terus-menerus NSTM, kondisi tubuh kita, bioelectrical kita akan aman, akan normal, dan tentunya kita jadi lebih sehat. Oke, kita lanjut Pak Sarjono, nomor 7 ya. Nah, ini meningkatkan daya tahan terhadap serangan infeksi virus nih Pak. Nah, ini mungkin ini kan saat ini kita kan sedang pandemi ini Pak. Kita terserang virus ini. Nah, padahal ini tadi bisa meningkatkan ibaratnya apa ya, daya tahan kita terhadap virus. Itu apakah benar Pak? Jadi seperti yang sekarang ini lagi dilonggarkan PSBB ini, risiko kita semakin tinggi untuk terkena virus ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dan daya tahan tubuh kita harus kita tingkatkan, harus kita tinggikan. Nah, salah satu yang bisa membantu kinerja hormon timus, hormon lain yang termasuk hipofise yang digunakan untuk ketahanan tubuh kita ini, salah satunya memang bantuan kinerja mineral ini. Gitu. Sehingga dengan normalnya kelenjar yang saya maksud tadi itu akan mengeluarkan antibodi. Antibodi tubuh itu akan meningkat ya. Dengan meningkatnya antibodi, maka dia akan lebih tahan terhadap serangan virus dari luar. Ya, apalagi sekarang pada fase pandemi COVID-19 ini ada pelonggaran, memang masih pro kontra. Ya sudah, nggak usah mempermasalahkan itu, kita tingkatkan aja lah kita protokol kesehatan sama kesehatan tubuh kita. Sekarang ini kondisi new normal itu justru lebih berbahaya Pak ya? Ya betul. Bagi orang-orang yang imunitasnya rendah, tidak menjalankan protokol kesehatan, risikonya lebih besar. Gitu ya. Betul. Artinya penularannya akan meningkat dengan cepat ya. Kecuali kita sadar diri
ya. Selain menjalankan protokol kesehatannya, kita tingkatkan imun tubuh kita dengan meminum biangnya mineral ini, ya NSTM, gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, mungkin Pak Sarjono ada sebagai praktisi kesehatan yang sudah menangani pasien ya tentunya ya. Apakah sudah pernah ada kasus COVID yang Bapak tangani dengan NSTM ini? Iya, jadi kalau beberapa pasien yang sudah rapid positif, terus kemudian sambil menunggu PCR, biasanya dia kan istirahat dengan mengkonsumsi antibiotik, analgesik dan kemungkinan vitamin, dan ditunjang oleh NSTM. Ternyata pada saat uji swab ternyata negatif. Oh, berarti Bapak sudah ada istilahnya pengalaman itu, kesaksian itu. Ya. Oh, luar biasa nih Bapak Ibu. Ternyata beliau ini, Pak Sarjono ini sudah pernah menangani pasien yang sudah positif kena COVID ya Pak ya? Rapid positif ya, artinya sudah reaktif ya. Nah, ketika diisolasi, isolasi mandiri tentunya Pak ya, isolasi mandiri, dikasih antibiotik, kemudian analgesik, kemudian vitamin C tentunya Pak ya, plus ditambah NSTM. Ini dosisnya berapa Pak untuk pasien tadi? Jadi kalau untuk satu gelasnya itu bisa 10 tetes. Satu gelasnya 10 tetes. Sehari berapa kali Pak? Jadi kalau ukuran 250 yaitu mungkin 1,5 berarti kira-kira 6 gelas lah. Sehari 6 gelas ditetesnya 10, jadi 60 tetes. 60 tetes sehari. Jadi pagi, siang, sore, malam lagi gitu ya. Pokoknya tiap minum 10 tetes gitu aja ya. Jadi 6 kali, kalau tidak 6 kali. Dan alhamdulillah setelah dites pakai tes swab ya. Tes swab itu ternyata sudah ya bukan hanya itu, ternyata kondisi kesehatannya itu kebugarannya itu lebih. Oh, jadi dia merasa lebih bugar, lebih nyaman, dan dia bisa melakukan aktivitas walaupun dia waktu ya, jadi kerja dari rumah. Jadi dia bisa melakukan aktivitas di rumah, dia bekerja sambil mengisolasi diri, tetap produktif. Gitu ya? Iya. Oh, luar biasa ini. Dia melakukan isolasi diri, ya, karantina mandiri, tapi dia tetap bekerja di rumah. Jadi ternyata dengan terapi tadi, obat-obatan yang sudah diberikan tadi plus NSTM ternyata mampu membuat tubuh itu tetap fresh, segar, kayak orang tidak sakit berarti Pak ya. Berarti tidak seperti pasien-pasien yang lain ya, kalau udah kena padamu terus pada gitu ya. Berarti luar biasa nih Bapak Ibu, memang untuk imunitas tubuh itu memang dibutuhkan betul-betul mineral. Ya, ini beliau sudah membuktikan sendiri sebagai seorang praktisi kesehatan, juga sebagai seorang ahli kesehatan. Beliau membuktikan sendiri pada pasien beliau yang sudah kena rapid positif ya, dan alhamdulillah selama isolasi kemudian setelah 7 hari di swab ya Pak ya, hasilnya normal, sudah negatif. Dan cerita beliau dengan konsultan STM kondisi fisiknya justru jadi lebih bugar, dan ini berarti luar biasa. Oke, bagi Anda yang tidak ingin kena serangan virus corona, karena di masa new normal ini orang sudah mulai bebas ya. Nah, itu kemarin ada satu yang mungkin perlu diketahui teman-teman Pak, mengenai OTG Pak, orang tanpa gejala, betul ya Pak ya? Nah, itu gimana Pak? OTG itu kan salah satu bentuk klinis daripada orang yang terkonfirmasi coronavirus ya, tetapi dia memiliki imunitas yang bagus sehingga tidak ada gejala klinis yang muncul, tetapi dia di rapid positif 2 kali pun dia positif, bahkan di swab pun dia positif. Nah, ini kan agak membahayakan. Menjadi ini ya merasa penularan ya. Dia merasa tidak sakit atau mungkin dia butuh isolasi diri. Nah, akhirnya ini risikonya lebih besar pada orang sekitar. Terjadinya penularan ya. Nah, coba Bapak Ibu bisa bayangkan
di era new normal ini, kalau kita tidak tahu yang namanya OTG, orang tanpa gejala, ya, walaupun dites, di rapid, di swab itu dia positif, karena tanpa gejala dia merasa sehat, ya dia main ke siapa saja bebas karena merasa sehat, dan orang juga tidak tahu kalau dia menjadi pembawa dari virus itu, Pak, ya. Nah, ini berbahaya sekali, Bapak Ibu, ya, berbahaya sekali, karena ketika Anda berkumpul dengan orang-orang seperti ini, nggak terasa Anda bisa tertular. Nah, Anda bisa juga kena virus corona. Makanya untuk mencegahnya, selain menjalankan protokol kesehatannya, Anda sebaiknya kami sarankan selalu mengkonsumsi NSTM plus vitamin C, Pak, ya. Plus vitamin C atau NSTM plus suplemen produk-produk yang lainnya, ya. Tapi intinya ada di biangnya mineral ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, itu pahamannya. Jadi jagalah kesehatan Anda sendiri, kesadaran Anda untuk sehat itu menjadi penting bagi Anda.